Teman-teman, Jelas, Kak. jelas ya. Oke, siap. Kalau gitu. Oke nih, karena udah 3:10 juga dan udah ada beberapa peserta nih ya untuk webinar kali ini. Jadi kita langsung mulai aja ya semuanya. Oke, halo teman-teman kreator. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat hari ini. Selamat datang di webinar kelas bersama Entropi dengan tema Live Ramai Video Viral Bongkar Rahasia Pencapaian Komisi Tertinggi KMCN Entropi. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai nih, perkenalkan nih, aku Hilwa, moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini ya. Selain itu, aku juga mau nih memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa, yaitu Kak Oreo Maca dan Kak Michael Juan, yaitu kreator dari agensi MCN Entropi yang baru aja nih menjadi pemenang dalam program Top Ranking bulan Januari 2025. Nah, hari ini kita akan berbagi ilmu ya, sharing-sharing ilmu dan pengalaman dengan Kak Oreo Maca dan Kak Michael Juwani. Nah, sebelum kita mulai nih ke acara sharing sessionnya, teman-teman, aku ada info penting nih, akan ada hadiah spesial untuk 3 penanya terbaik selama sesi tanya-jawab nanti berupa e-wallet dengan total nilai Rp150.000 untuk 3 orang penanya terbaik. Jadi siapkan pertanyaan terbaik ya dari teman-teman dan simak juga nih untuk sharing-sharingnya pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kita sambut dulu ya Kak Oreo Mace dan Kak Michael Juan. Halo, halo. Halo semua. Halo, halo Kak Michael. Uh, Oke, mana nih Kak Oreo Mace nih? Hah, Ada, oke siap kalau gitu. Oke, coba aku ke Kak Oreo Mace dulu nih. Halo Kakak, apa kabar? halo. Halo Kak. Oke, aman Kak sinyalnya? Masih belum bisa, Kak. Bisa. Ih, bentar-bentar. Jelek ya. Oke, boleh, boleh. Oke, mungkin Kak Hestri boleh di swipe right dulu nih ke slide selanjutnya. Oke. Oke, kita tunggu dulu nih dari Kak Oreo Maca. Ini, Kak, buat Hmm, videonya gitu. aman Kak? Oh, bentar-bentar. Oke, oke, boleh. Dah, Kak. Oke. Hai. Oke, aman ya. Oke, gimana nih kabarnya Kak Oreo Maca 2316? Baik, Kak. Baik, Alhamdulillah. Lagi di rumah ya Kak ya atau di mana nih? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Oke. Boleh dong Kakak perkenalkan nih namanya, terus asalnya, terus nis akunnya juga boleh nih Kenal, diperkenalkan nama saya Hana, dari Madiun, Jawa dari mana? Timur. Ya, Oke. Kakak kontennya mengenai apa nih? mengenai kayak parfum, beauty gitu, Kak. Beauty ya. Ya, Oke, siap parfum dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Hana. ya. Oke, sekarang Kak Mikel. Halo, apa kabar Kak Mikel? halo, Ah, kabar baik ya. Alhamdulillah. Oke. Kakak lagi di rumah juga nih atau di mana nih? Kebetulan di rumah sih, aku lagi di studio juga sih ini. Oh, di rumah. Oh, iya di studionya nih teman-teman. Iya. Ya. Oke. Kakak boleh perkenalkan namanya, terus asalnya juga, dan nis akunnya, Kak. Jadi perkenalkan semua, nama aku Michael Juan ya, biasa dipanggil kalau di TikTok Bang River ya. Jadi kalau di tempat tinggal sih aku sekarang di Tangerang. Jadi teman-teman kalau di Tangerang nanti boleh nih nongkrong-nongkrong bareng. Boleh banget. Oke. Kalau ini sih aku lagi di home living sih Kak sekarang. Di home living ya. Ya, lagi di home living. Oke, oke, siap kalau gitu. Di Tangerang juga ya, Kak, ya, dekat ya Iya, sama Entropi ya. dekat betul. Dekat banget. Oke. Nah, teman-teman nih, ya, FYI, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, Kak Oreo Maca itu kemarin baru aja nih memenangkan program top ranking dan ranking 1 ya, Kak, ya, gitu. Nah, Ya, kalau Michael Juan itu top ranking 9 ya. Tetap nih ada di 10 besar ya. Oke, kita next dulu slide-nya. Nih, mungkin kalau boleh aku spill ya Kak, izin spill nih. Kakak bisa lihat juga nih teman-teman kreator di sini kalau misalnya selama kurang lebih bulan Januari ini itu ada JMV-nya Kak Oreo Maca, ada juga estimasi komisinya gitu dan begitu juga dengan Kak Michael Juan bisa teman-teman lihat di sini ya.
sebagai inspirasi nih gitu ya, biar teman-teman bisa ikut program top ranking juga. Seperti itu. Oke, next. Oke, nah sebelumnya kita langsung aja ya Kak ya, kita beralih ke tanya jawabnya aja nih, kita tanya jawab santai aja gitu. Iya. Nah coba aku tanya dulu nih ke Kak Hana. Kakak, kira-kira apa sih nih yang pertama kali membuat kakak tertarik jadi afiliator? Boleh ceritain Kak? Yang pertama kali bikin tertarik jadi affiliate itu karena rasanya seru aja, bisa dapat penghasilan tambahan dengan cuma merekomendasiin produk itu. Selain itu, kita bisa kerja secara fleksibel, nggak terikat waktu juga, jadi bisa disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari, juga bisa memasarkan produk yang disukai juga bisa digunakan sendiri gitu. Oke, oke. Kalau boleh tahu kakak kesibukannya apa nih Kak akhir-akhir ini? Kuliah, kuliah Kak. Iya ya. Iya, Wah, sambil kuliah, sambil affiliate juga nih ya Kak. iya. Wah, mantep banget. Udah sejak kapan Kak ininya gabung jadi afiliatornya? Sejak tahun 2023. Dari 2023 ya. Iya, Oke. Hmm, langsung di TikTok? iya, langsung di TikTok. TikTok. Oke, siap. Oke, sekarang Kak Mikel nih, boleh dong. Kenapa nih kakak tertarik jadi afiliator nih gitu? Jadi kalau aku sih sebenarnya backgroundnya salah satu host juga sih Kak aku. Jadi aku pernah nge-host juga di salah satu brand yang aku pegang sekarang juga sebenarnya. Terus juga aku pernah kayak jualan online. Terus baru tahu kalau afiliator tuh kita ngejualin barang tapi tanpa perlu packing, itu sih enaknya sih Kak. Jadi aku tertarik. Kalau dulu kan aku jualan, aku packing, nganterin ke ekspedisi. Itu kayaknya cukup repot sih. Terus ada afiliator, aku coba terjun sampai sekarang sih Kak. Alhamdulillah juga ya. Wah, mantep banget. Oh gitu, oke. Oke, bener sih, nggak usah packing-packing ya kak ya. Ya, packing-packing. Jadi tetap walaupun kita jualan juga ya bener jualan juga, tapi kita nggak usah packing atau ke ekspedisi. Itu lebih enak ya sih Kak, di situ poinnya. Oke, oke. Kalau kakak sendiri itu kesibukannya apakah saat ini dan kapan sih gitu mulai awal mulanya nih jadi afiliator tuh sejak tahun berapa? Oh, kalau aku sih emang sekarang sih udah full time afiliator ya Kak di rumah. Hmm, Kalau kapan mulainya sih, kalau yang Bang River ini kurang lebih 6 bulan, baru jalan 6 bulan hmm, sekarang. Tapi kalau udah terjun jadi host live sih udah 2 tahun kalau aku. Gitu. Pengalaman hmm. hostnya 2 tahun, habis itu ngerasa udah cukup oke nih, aku coba bikin sendiri gitu. 6 bulan baru perjalanan. Oke, oke, mantep banget ya. Iya, Backgroundnya seru-seru juga ya teman-teman ya. Kak Michael yang full time gitu ya dan ya full time juga iya. di living gitu. Kak Hana juga part time nih ya ibaratnya sambil kuliah gitu dan di beauty juga ya untuk kategorinya gitu. Oke, next slide. Nah, perjalanan awal dalam dunia affiliate, boleh dong cerita-cerita kayak awalnya tuh gimana sih gitu, kayak a little detailnya gitu Kak. Boleh nih dari Kak Hana dulu, gimana sih perjalanannya? Dulu awal-awal sih mulai dunia affiliate itu dimulai dari coba-coba sih ya. Awalnya dulu saya lihat banyak orang yang bisa menghasilkan uang dengan affiliate, jadi saya sendiri penasaran cari produk yang tepat buat dipromosiin gitu. Meskipun nggak langsung gede, tapi ada kepuasan sendiri tiap kali lihat hasilnya berkembang sedikit demi sedikit, tapi lama-lama bisa ngerti dan mulai dapat hasil dan berkembang banget ini semenjak bergabung di MCN Entropy. Wah, Wah, mantep banget ya. Oke, oke. Kalau gitu, sekarang beralih ke Kak Mikel. Boleh ceritain juga? Jadi kalau perjalanan sih emang dari awal emang udah ngefokusin sih Kak. Jadi kayak aku sih punya pemikiran tuh kayak ya udahlah cacing-cacing naga-naga istilahnya Kak. Ini Mhm. pikiran aku sih. Jadi aku beneran fokus energi waktu semuanya ke affiliate sih Kak dari awal sampai sekarang. Jadi emang udah harus fokus aja sih dan Kak modal nekat sih Kak sebenarnya sih Kak. Sampai sekarang juga modal nekat sih Kak. Udah Terus nekat ya? ya sampai berapa kali kan aku kan juga join MNC juga ya. Itu ada yang kena kena bodoh, kena tipu itu pernah Hmm. sih Kak. Dan ini baru yang ketiga deh sama Entropi. Jos sih Kak ngebantu banget sampai sekarang. Oke, oke. Oh, jadi Kak Mikal awalnya pernah gabung di MCN, agensi MCN juga ya, Kak ya? Iya, itu malah bukannya untung malah jadi buntung sih Kak Oh, jadi sebenarnya. untung. Ya, itu pengalaman cukup gak enak sih ya, pengalaman gak enak sih. Oke, oke. Kalau gitu. Nah, kalau Kak Hana, apakah udah pernah gabung agensi MCN sebelumnya, Kak? Betul, Atau kayak belum pertama sama kali? sekali. Pertama kali di Entropi. Iya. Oke, siap. Oke, kita beralih lagi ke next slide.
Oke nih, coba kita tanya dulu nih, bagaimana nih cara menemukan niche atau jenis konten yang paling cocok dari Kak Hana dulu deh. Untuk nemuin niche itu jenis konten yang paling cocok pertama-tama coba pikirkan siapa sih yang benar-benar kamu suka dan minatin. Bisa saja mulai dari produk apa yang kamu pakai, coba dipromosiin gitu. Bisa juga produk yang lagi hits banget. Habis itu cari tahu apakah ada orang lain yang juga yang tertarik untuk produk itu. Oke, oke. Kakak emang awalnya udah di beauty kah atau kayak coba-coba random dulu nih gitu. Enggak, beauty itu Kak. Pakai Beauty. skincare yang dipakai itu. Terus coba Hmm, dipromosiin. oke. Jadi dari skincare yang dipakai dulu ya Kak ya. Iya, Habis itu baru mengajukan sampel dulu kah atau kayak beli dulu deh pakai modal sendiri gitu. pakai modal sendiri beli gitu. Terus kan berkembang kan Kak. Hmm, Kayak habis itu langsung mengajukan sampel gitu. kan semua ajukan sampel. Oke, diterima ya sampai sekarang ya. Ya, Ome. Oke. Oke, boleh dari Kak Michael nih. Kalau aku sih tentuinnya sih yang aku suka dan aku yang ngerti sih Kak. Hmm, hmm, hmm. Tuh, jadi apa yang aku tahu dan yang aku suka juga, tapi harus dipilih juga sih Kak. Terkadang kayak apa yang kita suka belum tentu diterima sama market juga. Jadi kita kadang juga harus pilih-pilih dan research juga sih Kak, menurut kita nih ini bagus, kita suka, Hmm, bagus nggak ya diterima sama orang gitu sih Kak. Jadi jangan asal pilih juga sih Kak. Jadi emang harus dicoba sih. Kalau aku sih dari awal emang pernah cobain kayak fashion baju pernah, hmm, terus kayak jualan casing juga pernah, lihat dulu ya kan. Akhirnya ketemu cocok. Kok bisa ke home living sih? Emang harus dicoba sih Kak. hmm, Itu hmm. harus dicoba, emang kita suka dan kita tahu produknya sih Kak. Jadi menurut aku itu sih Kak yang paling utama sih kalau menurut aku. Oke, oke, siap. Nah, tadi kan Kakak sempat mention tentang tahu produknya ya, Kak. Gimana sih kalau Kakak sendiri cara belajar nih biar mempromosikannya gimana? Apakah Kakak cari cari juga nih video-video mengenai produknya atau gimana sih Kak biar Kakak tuh luas gitu ya dalam menyampaikan promosi produknya, Kak? Yang paling pertama sih kita lihat 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 tempat sebelah sih Kak. Ya, jadi kita Mm, kayak amati juga sih ke tempat sebelah sih Kak. Jadi kita lihat nih, kalau aku kan kayak home living pemainnya siapa aja sih yang besar-besarnya, kan banyak tuh, kayak kalau kita sebutin kan banyak banget ya kan. Kita contoh dari mereka sih Kak, kalau aku sih Kak, gitu. Jadi nonton dulu, justru pertama nontonin mereka dulu, aku ngerasa oh dia bisa, aku juga harusnya kayaknya bisa deh gitu sih Kak. Jadi aku coba ke home living, rezeki ternyata di home living gitu sih Kak kalau aku. Wih, oke. Berarti tengok-tengok tetangga dulu ya, Kak ya? Ya, betul. Jadi biar ada acuan juga sih Kak, gitu kalau aku. Mm-mm. Oke, siap. Kalau Kak Hana gimana nih? Apakah tengok-tengok tetangga juga, Kak? Kakak lihat-lihat dari teman yang lain? enggak. Oh, enggak. Gimana biasanya, Kakak? Dari produk yang aku punya lalu aku promosiin gitu, Kak. Hmm, 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 hmm. Oke, berarti lihat dari si brandnya juga ya, Kak ya? Iya. Mana sih ketentuannya gitu ya? Mungkin komposisinya, kandungannya, dan lain sebagainya ya, Kak ya, kalau beauty. Oke, siap. Oke, kita ke next slide. Nih, mungkin ya tantangan terbesar apa yang pernah kakak-kakak hadapi nih sebagai kreator ya? Mungkin dari Kak Mikael dulu boleh nih? Kalau tantangan terbesar sih sekarang ya kayaknya kayak tantangan terbesar kayaknya semua, kemarin juga sharing di grup, lagi traffic lagi pada cukup turun ya bulan Februari. Saya juga kayaknya ngerasa Februari cukup turun. Tapi itu tantangan juga sih buat kita. Jadi kalau aku sih jangan mikirin sesuatu yang nggak bisa kita kontrol sih Kak. Itu kan yang nggak bisa kita kontrol ya kadang ya, traffic sepi, atau mungkin banyak yang nonton tapi nggak ada yang beli, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ya semangat kita aja sih Kak. Jadi ya terus coba aja lah Kak. Itu sih kalau aku tantangannya ya. Traffic sih Kak tantangan, emang palingan di TikTok tuh traffic sih Kak tantangan kita. Oke, trafficnya. Traffic sama satu lagi kalau menurut aku tantangannya tuh ngelawan, bukan ngelawan sih, tapi kayak ngadepin orang sih Kak. Kan kalau aku kan live kan setiap hari Kak. Itu kan ngadepin orang kan cukup banyak ya. Ada yang nggak sabaran, ada yang sabaran, ada yang mau buru-buru di spill. Itu kita harus bisa pilih-pilih sih Kak. Terkadang kita lagi spill produk satu, tapi ada orang pengen minta spill nomor 50. Nah itu tantangan Kak menurut aku Kak. Karena kalau aku spill nomor 50, orang yang udah tertarik ngelihat produk nomor satu itu bisa kabur sih Kak. Jadi itu menurut kita permainan kata-kata sih Kak yang kita bisa mainkan sih Kak di situ kalau menurut aku ya. Gitu sih Kak.
Oke oke siap bener banget ya karena kan banyak banget ya kayak yang live yang lewat terus kayak nanya-nanya spill ini itu tapi bingung nih kita juga ya gitu harus yang mana dulu gitu. Betul, harus yang mana dulu yang kita dahulukan. Takutnya kita udah spill nomor 1 bestseller kita, ada yang minta spill 50, nomor 50 nanti yang tertarik nomor 1 dia malah kabur. Itu sih Betul. agak susah sih Kak yang buat menarik orang tuh lebih diem dulu deh di live kita deh 2 detik deh gitu kan. 3 detik deh tungguin gitu kan 5 detik. Kadang susah nungguin orang Kak. Buat orang kita Hmm. kadang susah gitu Kak. Gitu sih Kak kalau Oke, aku. oke, siap kalau gitu. Mungkin kalau tantangan terkait dengan pemilihan produk Kak, atau kayak dari sellernya itu Kakak gimana? Ada tantangannya sendiri nggak sih dalam mencari sampelnya mungkin, produknya, dan lain sebagainya Kak? Kalau tantangan, kalau sampel sih aku pilih yang sesuai needs aja sih Kak, palingan sih Kak. Aku yang ngajuin atau ada yang seller yang mau kerja sama, aku selalu yang sesuai dengan needs aku sih Kak. Aku nggak mau terlalu campur-campur banget sih Kak. Kalau aku sih, tantangannya sih paling kayak ngerasa, oh nih ada produk baru nih, cukup viral di TikTok, harganya cukup mahal, dan itu tantangan sih Kak, harus mau nggak mau, modal duluan. Karena kalau kita nungguin free sample, udah keburu momentumnya lewat sih Kak kalau aku. Betul, Jadi betul, kita betul. harus ya mau nggak mau kadang harus modal dulu deh Kak, nekat ya. Kalau aku modal nekat aja deh Kak. Modal nekat. Oke, oke. Spill dong nih Kak. Mungkin Kakak biasanya ngebudgetin berapa sih buat modal nekatnya itu nih, buat beli sampel gitu? Apakah ada budgetnya sendiri Kak? Kalau beli sampel sih aku ngebudgetin ya Kak, palingan di ya 300-400 ribu sih Kak. Setiap satu item sih Kak. Kalau harga segitu pasti aku beli, kalau udah di atas itu aku nggak pernah mau beli sih Kak. Oke, oke, siap kalau gitu. Oke, thank you Kak Mikel. Sama-sama. Sekarang kita ke Kak Hana nih. Kakak, tantangan terbesar apa nih yang pernah Kakak hadapi sebagai kreator nih Kak? Kalau aku sih soal konsisten sih, Kak. Kadang susah cari waktu gitu. Kalau nggak ada ide atau mood itu bikin nggak mood gitu loh buat ngonten, Kak. Sama biasanya perubahan traffic TikTok sih, Kak. Bikin frustasi kan kadang-kadang juga nggak efektif kan, Kak. Jadi agak nggak mood gitu bikin konten. Oke, oke. Bener banget konsistensi ya, berarti Kakak juga cukup sibuk kan ya Kak ya sama kuliahnya sekarang berarti ya. Gimana nih kalau Kakak sendiri siasatinya kayak gimana sih? Apakah sepulang kuliah atau gimana Kak? Kalau nggak ada tugas gitu, Kak. Jadi agak senggang gitu kan. Jadi bikin konten gitu. Bikin kontennya pas senggang ya Kak ya. Iya. Oke. Nah, kalau misal Kakak sendiri itu biasanya berapa sih Kak? Kayak mungkin nih satu hari tuh uploadnya berapa kali gitu Kak? Kadang nggak nentu sih, Kak. Kadang cuma 3, 5 gitu. Oke, siap. Tergantung sibuknya gitu, Kak. Kadang kalau hari ini sibuk gitu, aku cuma upload 2 atau 3 gitu. Kalau nggak sibuk, kalau kalau libur gitu, aku bisa sampai 10, Kak. Nah, Wah, iya nih jadi tantangan juga ya Kak ya. Karena iya. beda-beda juga nih tiap hari uploadnya gitu. Oke, siap. Oke, kita ke next slide. Nah, teman-teman nih, mungkin teman-teman juga kalau misalnya mau lihat nih ya gitu ya, berkunjung nih ya ke akunnya Kak Oreo Maca 2316 itu Kakak lebih ini ya Kak, fokusnya di video ya Kak, betul? Betul. Betul. Nah, mungkin sekarang coba aku tanya-tanya dulu nih ke Kak Oreo Maca ya, karena kalau misalnya kita lihat nih di Kak Oreo Maca itu dia lebih fokus kepada video aja gitu. Jadi Kakak nggak belum live ya untuk saat ini ya. Belum, soalnya masih sibuk, Kak. Masih sibuk ya, tapi kepikiran buat live nanti Kak. Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Nanti bisa sharing-sharing juga sama Kak Mikel tuh yang udah suka nge-live. Iya, Oke, boleh next slide dulu. Nah, nih Kak, aku izin lihat ya Kak ya, gitu. Jadi iya. kalau misalnya di sistem agensi itu kan nanti kita bisa lihat nih gitu teman-teman, untuk video teman-teman tuh apa aja sih gitu yang tertinggi gitu posisinya ya. Dan di sini ini aku lihat nih kalau misalnya Kakak tuh ada parfum ya Kak ya, Ya, parfum itu, Kak, lagi naik gitu. lagi naik ya. Itu sejak kapan Kak naiknya? Sejak bulan Juli kalau nggak salah. Atau Juni ya. Hmm, untuk parfum itu gimana sih Kak awalnya kok tiba-tiba parfum gitu? Kalau misal beauty kan ada yang skincare lain, kok tiba-tiba parfum gitu Kakak kepikirannya? Ngajuin sampel gitu, Kak, yang parfum non alkohol ini. Terus habis itu di Hmm. ACC kan. Terus aku bikin videonya. Lalu tuh lama-lamaan ada yang cek, oh, itu 1, 2, 3 gitu. Terus aku konsistenin buat post itu.
akhirnya sampai sekarang jadi itu. Oke, jadi parfum terus ya Kak ya. Banyak juga ya yang parfum nih Ben- teman-teman juga bisa lihat tuh ya. Dari satu produk aja nih teman-teman, dari parfum aja tuh GMV-nya bisa banyak banget dan pastinya juga komisinya lebih banyak gitu. Nah, kalau misalnya di case-nya Kak Aurea Maca ini banyaknya di parfum dan aku juga nih Kak, aku tuh tertarik banget nih sama video-video Kakak tuh banyak banget ya yang hook-nya tuh menarik banget Kak gitu. Nah, Kakak cari ide Ya, hooknya nih, cari tulisan-tulisannya tuh dari mana sih, Kak? dari mikir sendiri Kak. Jadi aku mikir sendiri gitu. Mikir sendiri ya? Ya, Wah, mantep banget nih. Terinspirasinya dari mana mungkin, Kak? dari ada yang lewat FYP gitu Kak. Jadi aku terinspirasi, oh gini. Bikin kayak kata-kata gitu terus habis itu aku praktekin gitu. Oke. Wah, itu padahal dari sekedar kata-kata aja ya, Kak, ya. Padahal bisa Ya, langsung boom penjualannya gitu. Nah, kalau Kakak sendiri itu biasanya satu video tuh bikin tuh berapa lama sih, Kak? biasanya itu eh 14 14 detik aja Kak. 14 detikan aja ya. Ya, Oke. Nah, tadi juga nih, pernah nggak sih Kakak, pastinya juga pernah sih ya gitu ya, untuk kayak sepi nih views videonya gitu. Nah, itu Kakak gimana sih cara ngatasinnya? kalau aku sih nggak usah ngeluh sih Kak, jalanin aja. Nanti kan traffic TikTok kan kadang-kadang juga naik turun kan. Jadi ya kalau aku sih nggak ngeluh sih, tetap tetap dikonsistenin aja. Lalu tiba-tiba juga naik sendiri. Gitu sih kalau aku. Tiba-tiba nih. Oke, yang penting konsisten ya. Ya, Oke, coba nih aku mau tanya Kakak juga kayak, Kakak seberapa penting sih menurut Kakak ikut tren buat ningkatin views gitu? Kakak biasa ikutan tren gitu atau kayak, ya udah deh biasa aja nggak usah ngikut tren-tren yang ada aja gitu? kalau aku biasa aja sih Kak, yang ada aja gitu. Yang ada aja ya. Ya, Oke, kalau gitu. Kalau misalnya kakak biasa ngedit-ngeditnya di mana, Kak? langsung dari TikTok. Langsung dari TikTok ya? Ya, Oke, berarti kakak misalnya kayak kakak nge-shoot video langsung diedit di TikTok sama kata-katanya juga di TikTok ya, Kak ya? ya betul. Oke, siap kalau gitu. Oke, terima kasih Kak Hana atas sharing-sharing mengenai videonya. Nah, teman-teman pokoknya bisa langsung disiapin nih ya pertanyaan-pertanyaannya untuk tahu lebih detailnya nih sesuai dengan pengalaman teman-teman nih. Kalian mau nanya apa nih ke Kak Hana, ke Kak Mikel? Silakan boleh banget ya langsung tulis aja di kolom chatnya ya. Oke, sekarang kita ke Kak Mikel nih. Boleh digeser ke slide-nya? Oh, nah, oke. Kamu ya, Min? Nah, sebelum Belum. itu Belum. bisa digeser ke arah kiri dulu nih. Oke, kalau enggak, ini juga nggak apa-apa sih. Oke, siap. Nah, ini dia nih spesialis live TikTok affiliate kita. Nah, kalau kakak sendiri, Kak Mikel tuh fokusnya di, maksudnya kakak menjalankan video dan live juga ya, Kak ya? Ya, kalau aku sih emang fokusnya di live sih, Kak. Baru-baru ini sih coba mau aktif di konten juga sih, Kak. Salah sih, salah. Karena waktu itu mikirnya yaudah kita live aja lah, kontennya kurang. Ternyata sebenarnya harus bisa berimbingan sih, Kak. Barengan lah kalau bisa. Barengan ya, betul. Harus barengan sih jalannya. Oke, ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bertanya tentang live ke Kak Mikel nih ya, mikel.juan untuk akunnya ya. Oke, next slide-nya. Kita lihat nih, berapa sih yang kakak bisa peroleh dari live. Nah, GMV-nya sampai 2 juta teman-teman. Dan ada juga beberapa yang lebih ya kak, kalau misalnya kami lihat di sistem ya kak gitu. Nah, mungkin aku mau tanya nih, gimana sih kakak nentuin konsep buat live-nya kak? Kalau konsep live sih aku pasti mikirin aku jadi customer juga sih, Kak. Aku jadi sudut pandang aku tuh bukan aku sebagai host live-nya. Aku jadi sudut pandang yang nonton aku sih, Kak. Aku suka nggak sih kalau nonton orangnya kayak gini? Aku suka nggak sih kalau nonton tempatnya kayak gini? Itu sih, Kak, kalau aku. Jadi kita sudut pandangin kalau kita tuh sebagai customer juga. Gitu sih, Kak. Sebagai customer ya, oke. Biasanya kakak boleh di-spill dong live-nya berapa sesi ini dalam sehari dan tiap sesinya tuh berapa lama sih kak biasanya? Kalau aku lebih di modelnya kayak nebar jala sih, Kak. Jadi kayak aku
kan aku udah full time juga ya untuk affiliate. Jadi aku tuh live paling pagi kan dari jam 7 pagi, itu mentok-mentok sampai jam 8 malam. Tapi itu nggak full live Kak. Jadi aku palingan 1,5 jam, 2 jam. Ngecek traffic juga sih Kak. Kadang kalau kita nge-live panjang 5 jam, 4 jam gak ada hasil, buat ngapain sih Kak? Ya kan, mendingan kita kayak modelnya nebar jala aja. Ntar jam 12 bisa rame, jam 3 bisa rame, atau jam 5 sore bisa rame. Jadi kalau aku satu hari, satu sesi itu pasti 1,5 jam minimal. Maksimal tuh 2 jam. Di atas 2 jam pasti udah nggak ada traffic. Mendingan aku istirahat Hmm. sejam atau setengah jam, nanti aku mulai lagi. Gitu sih Kak kalau aku. Daripada kita Hmm. langsung habisin 5 jam, 6 jam langsung on cam, langsung live tapi nggak ada yang nonton, kayak kurang berkualitas aja sih Kak jadinya. Oke, oke. Berarti maksimal tuh 2 jam ya kak ya, dan tebar jala dulu gitu untuk lihat trafficnya bagus atau enggak gitu. Ya, Oke, mungkin kakak sendiri gimana sih cara milih produk buat di live-nya kak? kalau aku sih emang megang produk sih pasti itu aja sih Kak. Walaupun atlasnya ada hampir banyak ya pasti yang aku pegang tuh kayak 1 sampai 5 atlas saja itu emang aku ngerasa produk yang aku pegang ini atau yang aku promosin ini emang ngebantu orang sih Kak. Jadi kita ngejualin solusi sih Kak. Solusi buat orang-orang yang misalnya kayak aku megang vakum males nyapu karena kalau pakai sapu kan debu terbang lagi. Kalau pakai vakum tinggal sedot aja. Nah, itu kan solusi juga Kak. Terus solusi kayak mau goreng biar lebih sehat pakai apa? Pakai air fryer. Pokoknya kalau aku sih emang jual solusi sih Kak. Barang yang ada solusinya sih kalau aku. Adik cari kita apa cari teman? Oke, oke, Ya. siap. Oke, berarti yang emang barang-barang yang berguna gitu ya buat kita juga. Ah ya, berfaedah ya Kak ya. Berfaedah, betul banget. Oke, kakak, misalnya nih kakak sebelum live itu kira-kira persiapannya apa aja sih kak? Soalnya kan ada beberapa kreator juga nih yang belum pernah live mungkin atau kayak masih mau mau mulai live tapi masih bingung nih apa aja sih yang harus di prepare. Boleh dong diinfokan nih apa aja sih yang mesti di prepare kak? Kalau dari perlengkapan sih pasti pakai yang ada dulu sih Kak. Tapi kalau bisa sih emang yang paling utama sih lampu sih Kak. Ya mau dari pakai HP, Android, iPhone pun kalau lampunya jelek sih pasti live kita gelap sih Kak. Jadi aku saranin sih pakai lampu lampu sorot itu yang utama. Terus untuk suara kita pasti pakai mic itu harus banget sih Kak. Terus kalau menurut aku kalau mau beli peralatan pun jangan yang setengah-setengah sih Kak. Karena aku dulu beli peralatan setengah-setengah Kak. Lampu aku beli yang 1.000, aku nanti beli lagi yang 200.000 itu malah jadinya kayak buang-buang uang Kak. Jadi kalau kalau emang ada dananya, kalau menurut aku mendingan beli yang cukup bagus sekalian sih Kak. Kan ada yang kayak 300.000, 400.000 udah bagus sih Kak. Cuman kalau aku kan dulu karena mulainya dari budget juga ya pasti. Jadi salahnya itu beli barang kecil dulu, malah buang-buang uang jatuhnya Kak. Gitu. Terus kalau sebelum live sih pasti aku posting konten minimal satu sih Kak. Itu mau keranjang kuning atau non keranjang kuning, tergantung stok konten yang ada di draft sih Kak. Oke, oke. Kalau prepare dari segi kakaknya sendiri nih, Kak Michael kan kalau misalnya live kan harus ngomong terus ya kak ya, gitu. Oh iya, Gimana sih jadi prepare dari kakak? kalau aku emang udah pasti udah harus sarapan, harus minum segala macam biar kita live juga fit. Terus kalau aku makanya live nggak bisa lama tuh karena aku dari 2 jam itu pasti full ngomong Kak. Full ngomong karena kita nyari momentum orang tertarik sih Kak. Karena kalau kita live kita diam, kita main HP, orang pun juga males stay di live kita. Tapi kalau kita sambil megang barang atau kita sambil ngejelasin, walaupun kita ngejelasinnya di tengah-tengah atau udah di akhir fungsi barang itu, pasti kalau orang tertarik pasti di komen lagi Kak, spill dari awal dong, aku mau lihat. Itu sih Kak, kalau menurut aku kalau tips live tuh ya, emang harus kalau bisa sih ngomong terus. Makanya aku nggak bisa live tuh 3 jam, 4 jam lebih tuh udah pertama udah pasti capek, trafficnya udah nggak ada. Jadi mendingan kayak nebar jala sih kalau aku Kak. Gitu. Oke, oke. Nah, kakak kan juga kan udah pengalaman nih di live. Mungkin ini sih kak kayak, oke nih misalnya udah ada penontonnya gitu ya kak ya. Nah, gimana sih caranya ningkatin interaksi gitu ya dengan si audiens ini gitu biar dia mau CO, mau komen dan lain sebagainya. Kalau aku sih pasti pertama kayak suruh orang tuh absen sih Kak. Absen Kakak dari daerah mana aja nih biar kita bisa belaga-belaga estimasi pengirimannya. Padahal itu kan di luar kendali kita ya kayak ya paling paling ya kayak ya di Jawa 2 hari 3 hari sampai ke Kalimantan 4-5 hari itu kan interaksi yang pertama. Terus habis itu kalau udah itu aku pasti nanya Kakak cek dulu di keranjang tuh dapat harga berapa Kak. Kalau dapat harga murah kabarin aku. Pasti orang mau komen sih Kak. Kalau emang orang tertarik ya nanti dia komen sambil kita sepil barang lagi dan kita tanya lagi Kakak ada yang masih bingung nggak nih. Kalau masih bingung boleh tanya lagi. Kalau udah cukup jelas
kalau mau cekot, komen mau cekot Kak, aku tungguin. Gitu aja sih Kak, kalau aku muter-muter aja sih. Pasti kata-kata aku tuh, kalau nanti teman-teman nonton tuh pasti kata-kata aku template Kak sebenarnya Kak. Muter terus aja kata-katanya. Oke, mantep banget itu teman-teman udah di-spill ya caranya ya gimana nih biar interaksi live-nya makin rame gitu ya, nggak cuma diem aja nih terus nggak ada yang CO gitu. Nah, mungkin satu lagi nih Kak Mikel, pernah nggak sih Kakak ada kayak komentar negatif gitu yang komen gitu ya di live Kakak, terus gimana sih cara Kakak hadapinnya gitu kalau ada? Oh ya, kalau komentar negatif sih pasti ada ya Kak ya. Entah dari orang yang udah pernah beli, atau emang tuh orang kompetitor, apa gimana, kita juga nggak tahu ya. Itu pasti kita bawa santai aja sih Kak. Kalau orang komen jelek, kita kebawa emosi, berarti itu mencerminkan kalau barang kita emang jelek. Gitu, jadi kalau emang kita nah makanya aku jualan beberapa barang tuh nggak mau asal pilih Kak. Emang yang menurut aku bagus, sama menurut aku juga oke buat aku pasarin. Jadi kita jaga nama baik juga sih Kak. Jadi biar kalau bisa orang datang ke live kita pun yang udah pernah check out pasti ngasih feedbacknya positif. Itu juga jadi salah satu senjata kita kalau emang ada orang komen jelek Kak. Ya kan, pasti kalau ada orang komen jelek, barang jelek kayak gini, ternyata ada customer kita yang udah pernah beli, nonton lagi, pasti dia komen lagi Kak, aku pernah beli barangnya bagus kok, kayak macam kayak gitu. Itu kalau komentar jelek sih Kak, palingan kita dengan santai aja sih Kak, santai kayak minta maaf ya Kak, barangnya kalau ada kurang. Coba Kakak boleh chat admin, kalau chat admin yang nggak dijawab, chat kita aja, chat Bang River, nanti Bang River bisa bantu oper chatnya ke adminnya yang terkait gitu sih Kak. Pokoknya dibawa santai aja sih Kak, gitu. Oke, siap. Wah, mantap banget tipsnya teman-teman nih. Oke, sekian dari Kak Mikel nih ya, gitu. Nah, coba aku mau nanya juga nih, aku lupa nanya ke Kak Hana gitu ya. Kalau kakak sendiri ada nggak komentar-komentar negatif gitu Kak di video kakak dan gimana sih kakak cara hadapinnya gitu? Kalau aku sih nggak dijawab gitu sih Kak, nggak tak jawab gitu. Nggak dijawab ya? Ya, biarin aja. Tapi, oke, biarin aja. Tapi kalau misalnya ada yang komen-komen gitu Kak, eh, kapan sampainya gitu-gitu kan ada ya Kak kadang-kadang maksudnya audiens yang kurang ngerti gitu ya sama sistemnya gitu. Ada nggak sih Kak? Nggak ada. Kalau aku nggak ada sih Kak. Oh, nggak ada, aman semua ya. Iya. Oke. Kalau kakak audiensnya kebanyakan apa kak? Perempuan kak? Perempuan Kak. Perempuan ya. Iya. Oke. Kalau kak Mikel gimana nih? Home living kan bisa buat cewek cowok ya sebenarnya ya. Kalau aku emang lebih lebih banyak sih perempuan sih Kak, mama-mama, tante-tante sih itu kayaknya itu legit ya Kak ya. Betul betul Lebih banget. gampang untuk kita apa ya, tarik untuk beli barang kita lah daripada cowok. Karena dulu aku jualan fashion cowok tuh emang banyak sih yang nonton gitu kan. Cuman karena cowok, karena aku juga kalau beli barang pasti mikir-mikir juga sih Kak. Bagus nggak ya? Worth it nggak ya? Ntar deh tinggalin lagi, lupa. Kalau mama atau ibu-ibu nih mungkin di sini juga yang lagi nonton, penonton apa namanya, member kita juga, anggota kita juga, kalau udah suka barang satu udah pasti auto checkout sih. Oke, siap, betul betul banget ya. Jadi kalau untuk Kak Mikel nih, mungkin target audiensnya bunda-bunda ya, bener ya Ya Kak betul, bunda-bunda. Kak Maherza tadi. Betul bunda-bunda. Kalau Kak Hana lebih ke perempuan juga, Iya. tapi yang ciwi-ciwi gitu ya Kak ya, yang masih Betul. kuliah, kerja gitu ya Kak ya. Betul. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak nih Kak Mikel sama Kak Hana atas tadi ya pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawabannya juga. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi Q&A nih teman-teman. Aku mau ingetin lagi kalau misalnya nih nanti akan ada hadiah spesial untuk 3 penanya terbaik dan penanya terbaiknya akan dipilih dibantu nih oleh Kak Mikel dan Kak Hana gitu. Jadi yang mau silakan. Oke, udah banyak nih kayaknya ya Kak ya. Coba kita cek-cek dulu nih kakak juga bisa nih cek-cek dulu di komen-komennya. Oke. Nah, coba nih ada dari Kak Stefani DM40 ya Kak. Hai Kak Hana, Kak Mikel, buat saya yang masih pemula boleh info dong cara yang benar menjadi afiliator itu gimana? TikTok sepi, susah dapat viewer, followers memang masih 70-an tapi sudah bisa dan selalu pakai keranjang kuning. Boleh nih siapa yang mau jawab dulu? Kalau menurut aku ya kayak cara yang benar jadi afiliator ya kalau menurut aku sih sampai sekarang pun aku nggak bisa menemukan jawabannya sih Kak. Karena itu kalau menurut aku ya afiliat itu sih bukan ilmu, nggak ada ilmu pastinya sih Kak. Kalau menurut aku, jadi kita emang harus coba terus konsisten dan jangan memaksakan sih Kak. Kalau emang lagi sepi ya kita rehat dulu. Terus jangan memaksakan kayak
orang lain bisa rame, kok kita nggak rame-rame ya? Ya berarti emang belum momentumnya aja sih Kak, kalau aku sih. Jadi emang nggak ada ilmu pastinya. Karena kalau aku bilang kebetulan kan aku kan adik-adik aku juga affiliate kan Kak. Aku kasih bukan kasih ilmu ya, maksudnya aku kasih tips and trick kayak aku nih kayak gini-gini. Ternyata sama dia tuh nggak works gitu, nggak jalan juga. Jadi emang harus dicoba-coba sih Kak. Emang harus trial dan error juga sih Kak, kalau menurut aku. Kayak trial error nih kuncinya nih ya Kak, gitu. Kalau misalnya untuk pemula gitu. Nah, kalau dari Kak Hana gimana nih tips untuk afiliator pemula Kak? Boleh dong. Kalau menurut aku sih soal konsistensi, Kak. Kalau lagi viewersnya menurun, coba tiap hari tuh post gitu. Kalau kuncinya sih, kalau di aku sih jangan mengeluh gitu. Coba terus dicoba gitu, tiap hari coba post. Tuh, Kak. Kalau di aku sih, Kak. Nanti juga Oke. diri. Konsisten dan jangan mengeluh tuh ya teman-teman. Nanti ada yang wah satu hari udah langsung banyak misalnya upload videonya besoknya lupa lagi gitu kan ya. Ada beberapa pemula yang emang belum konsisten seperti itu. Nah, itu pastinya harus banget konsisten dan jangan lupa mengeluh dan berdoa ya Kak ya kayaknya. Iya, Oke, siap. manifesting, Kak. Gimana Kak? Manifesting gitu. Oh, betul banget. Noh, manifesting teman-teman ya. Bisa dicatat kata-katanya. Oke, nah kita lanjut dari kandidat 5. Mbak Hana, Bro Mikel, bagi tips dong cara buat konten menarik biar traffic bagus dan audiens tertarik mau check out DVD kita. Nah, mungkin kalau tadi kan eh, tips secara generalnya ya Kak ya. Nah, kalau sekarang tips kontennya nih mungkin dari Kak Hana. Boleh duluan? Aku dari pencahayaannya sih, Kak. Jadi kan kalau pencahayaannya gelap tuh kan nggak terlihat jernih kan, Kak. Videonya tuh jadi terlihat buram gitu. Kalau pencahayaannya bagus, jernih, jadi kan orang-orang jadi check out di keranjang kita gitu sih kalau aku. Oke, berarti lightingnya harus bagus ya Kak ya. Ya, betul. Kakak biasanya ada kayak ini ya, maksudnya kayak ada alat ngontennya gitu kan ya, ada studio kecilnya gitu. Itu kakak biasanya di mana? Di kamar kah? Atau kayak di ruang tamu kah? Atau Punya gimana? studio Ada sendiri. studionya. Ya, Oke, mantep banget berarti. Udah ada studionya nih, Kak Arya Maca ya. Gitu. Oke, kalau Kak Mikel gimana nih? Cara buat kontennya. Kalau kakak kan kontennya lebih ke spontan ya, Kak ya? Ya, kalau aku sih karena aku emang fokusnya di live ya teman-teman. Jadi kadang kalau konten aku juga kurang perhatikan banget ya. Tapi yang pertama sih pasti lampu dan suara kita jelas dan kita memposisikan kita sebagai customer lagi sih Kak. Kita suka nggak kalau ngelihat video kita nih kayak gini gitu loh. Itu selalu acuan aku sih Kak kalau kerja, kalau bikin konten atau live tuh pasti itu. Kalau aku jadi customer, mau nggak ya lihat lihat konten yang kayak gini? Itu yang pertama. Terus kalau bikin konten emang cari barang yang lagi dibutuhin sama masyarakat sekarang sih Kak. Kalau kemarin kan momentumnya tuh tabung gas ya, tabung gas lagi pada langka. Itu aku push konten panci listrik itu rame banget sih Kak. Dan sekarang stoknya udah habis, pusing juga sih GMV-nya jadi turun. Stoknya habis. Mantep banget. Memanfaatkan momentum ya, bener Ya, banget. memanfaatkan momentum Kak. Oke, berarti mau nggak mau kalau manfaatin momentum kita harus tahu update sama perkembangan berita juga kali ya, Kak ya? Betul Kak, tapi karena aku yakin karena kita emang semua affiliate di TikTok pasti FVP kita juga pasti update juga sih Kak. Jadi pasti ada beberapa momen pasti kita bisa tahu sih, oh ini hari ini lagi ramainya apa, viralnya lagi apa, gitu sih Kak. Oke, siap. Kalau gitu, mantap banget teman-teman ya. Manfaatkan momentum. Oke, sekarang kita ke question lainnya. Untuk dari Kak User nih, untuk kakak-kakak apakah iklan? Kalau iya berapa dan bagi tips dan triknya nih jika berkenan. Oke, dari Kak Mikel dulu deh. Kalau aku full organik sih Kak, aku nggak ada iklan sih Kak. Kecuali kalau di iklan sama Entropi aja sih Kak, itu baru di iklan. Tapi kalau aku live, konten semuanya pure organik aja sih Kak. Organik ya. Ya, yang penting konsisten live setiap hari aja sih Kak kalau aku. Karena aku pernah waktu itu nggak live kayak seminggu, itu tuh traffic tuh beneran kayak emang hancur banget sih Kak. Itu seminggu, nggak nyampe seminggu, kayak 3-4 hari deh. 4 hari aku nggak bikin konten, nggak nge-live karena ada kesibukan, itu tuh traffic beneran hancur banget. Jadi kalau menurut aku sih emang kita kalau udah emang mau fokus ke affiliate, emang harus konsisten. Minimal kalau emang kita lagi ada sibuk, posting 1-2 barang sih Kak. Apapun yang di dekat kita sih Kak. Kadang kalau aku lagi sibuk, barang aku di dekat aku cuma powerbank, ya aku
apa ya istilahnya, absen aja lah ke TikTok, upload konten powerbank nggak apa-apa gitu sih Kak. Ketik absen kalau aku Kak. Oke, oke. Tapi kalau misalnya pernah ngajuin ini ya Kak, iklan ke Entropi pernah dibantu Pernah, bosnya? pernah kemarin Kak. Itu gara-gara waktu itu panci listrik juga itu lagi rame. Pas panci listriknya udah rame kan lumayan juga ya itu dari ads Entropi juga. Kebetulan stoknya habis sampai sekarang. Sedih deh jadinya. Oke, oke, siap. Nah, buat teman-teman nih, ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau mengajukan yang namanya free boost ads itu bisa banget nih kita bantu nih di agensi bantu untuk teman-teman nih biar nggak usah ngeluarin modal. Jadi modal iklannya dari agensi gitu. Nanti bisa aja nih hubungi admin-admin terkait ya. Oke, kalau misalnya Kak Hana nih, apakah Kakak iklan juga Kak? Kalau aku sih nggak iklan, Kak. Pure dari organik aja. Pure dari organik ya. Iya. Tapi pernah dibantu boost ads dari Entropika atau belum pernah? Nah, Pernah juga ya. Oke, siap. Kalau gitu, nah itu tadi pertanyaan dari Kak Hyori ya tadi ya, kalau yang tentang iklan. Nah, sekarang kita ke pertanyaan dari Kak Imas. Kak, kalau misalnya nih, kalau niche-nya campur ngaruh ke JMV nggak? Boleh nih, dari Kak Hana mungkin yang niche-nya campur. Kalau niche campur gimana nih Kak kira-kira? kalau aku sih nggak ngaruh, Kak, di GMV. Nggak ngaruh ya, jadi kayak itu balik lagi ke akunnya ya Kak ya berarti. Betul. Kadang ada yang niche-nya campur, ada yang emang dia lebih ke oh beauty beauty aja gitu kan kayak kakak juga. Nah kalau dari Kak Mikel nih, mungkin yang pernah dari pengalaman sebelumnya nih Kak di produk-produk lain itu gimana Kak? Kalau menurut aku sih campur apa enggak, emang karena yang aku bilang sih Kak, di TikTok kan gak ada ilmu pastinya ya. Ada yang akunnya campur-campur bisa, satu niche aja juga bisa. Kalau aku sih emang satu niche aja sih Kak, home dan living aja sih. Kalau aku waktu itu campur-campur malah nggak jalan sih Kak. Aku waktu itu ke fashion, habis ke fashion aku nanti ada posting casing HP. Habis casing HP aku pernah apalagi ya satu akun itu emang kurang banget sih Kak. Jadi trafficnya malah hancur. Jadi aku memutuskan untuk bikin akun baru home dan living, udah home dan living aja deh. Kalau mau campur-campur pun masih berbau dengan produk rumah sih Kak. Ya palingan kayak cemilan itu kan masih ada bisa dibeli sama yang nonton home living juga gitu loh Kak. Gitu. Kalau aku ya, jadi setiap akun beda-beda. Jadi yang aku bilang harus coba dan trial dan error sih Kak. Trial dan error. Betul. Oke, siap. Jadi akunnya beda-beda ya, Kak, ya. Ada yang memang works-nya niche campur-campur, ada yang kayak, gue masih home living aja, gitu. Jadi disesuaikan dengan akun kakak juga nantinya, works-nya yang mana, gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi nih, Kak. Mungkin nggak bakal semuanya bisa kejawab ya. Mungkin aku pilih dua atau dua lagi mungkin ya. Coba sekarang dari Kak Huda nih. Halo Kak Michael, mungkin kakaknya kalau live stream untuk menahan penonton untuk tetap stay, gimana Kak mengatur emosi Kak atau mengikuti konsep yang sedang trending? Dan produknya apakah monoton dengan produk yang sama? Apakah juga pakai produk trending di TikTok dan gimana sih untuk nemuin jam live yang akurat dan penonton banyak? Wah, banyak. Lumayan panjang juga ya pertanyaannya. Boleh nih Kak Mikel buat dijawab? Jadi Kak Yuda, thank you banget ya. Aku juga jadi kepikiran nih habis ini tentang pertanyaan kakak. Jadi kalau dibilangin bagaimana cara biar orang tetap stay sih, aku emang mengedepankan fungsi barang aku terus sih Kak. Ini barang aku nih berfungsi loh. Vakum, misalnya aku pegang vakum aku tuh berfungsi buat segala macam, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Itu yang aku selalu tekanin sih Kak kalau live. Ya kan? Jadi kalau emang orang butuh dan orang emang suka, dia pasti akan stay. Terus kalau emang kayak produk-produk trending, aku malah kurang kurang ngikutin Kak. Karena kalau di dalam live ya, kalau buat di dalam live karena kayak kemarin itu rame panci listrik. Ya kan, panci listrik aku rame di konten. Aku bawa itu di live, malah live aku malah anjlok Kak. Ya kan, jadi emang kalau udah aku ngerasa ada top top 3 atau top 5 produk yang menurut aku bagus, aku pasti di situ-situ terus sih Kak. Paling kan kalau emang dari top 5 itu ada yang jelek, aku ganti satu. Coba-coba terus sih Kak, emang harus dicoba-coba terus. Jadi kalau emang penonton kita belum ketemu aja nih ya, sukanya apa ya, emang harus dicoba terus sih Kak kalau aku ya. Terus kalau emang jam jam rame, nah itu yang aku bilangin Kak, kita nebar jala. Kalau aku live nebar jala. Misalnya hari ini tadi aku pagi live sepi tadi pagi, tapi kemarin pagi itu aku rame. Itu Kak, malah jadi kayak emang nggak ada ilmu pastinya. Jadi ya udah kita tebar jala aja terus sih Kak kalau aku.
Daripada kita ngabisin energi kita buat live 4 jam, 5 jam, abis itu kita tidur, mendingan aku sejam. Kalau sekarang sih karena lagi traffic lagi kurang ya, aku pasti sejam terus sih Kak. Sejam, habis itu aku off. 10 menit, 20 menit aku nyalain lagi. Palingan gitu sih Kak, tebar jalan sih kalau aku. Oke, siap Kak Mikel untuk jawabannya. Thank you banget nih dari Kak Huda sudah terjawab ya Kak ya. Oke, nah coba kita beralih dulu nih. Kebetulan kan kalau Kak Huda tadi nanya ke Kak Mikel aja nih. Nah, kalau Mama Naila nih, Kak Hana kalau bikin VT pakai sound viral nih, sound viral ya, sebenarnya ngaruh nggak sih Kak? Apa malah sulit untuk FYP? Soalnya saya mencoba pakai sound viral, tetap aja nggak ada yang FYP. Gimana nih menurut Kak Hana? Kalau aku sih nggak ngaruh sih Kak kalau sound viral itu. Kalau aku sih coba-coba sound yang random aja gitu. Kalau aku sendiri sih gitu. Oke, sound yang random aja ya Kak ya. Betul. Oke, siap. Kalau begitu. Nah, ada juga nih dari Kak Sela buat Kak Hana, aku mau nanya terkait video, apakah kamu satu produk itu kamu buat beberapa VT keranjang atau gimana Kak? Apakah ada VT yang lama-lama kamu upload ulang Kak? Kalau aku sih video yang lama nggak aku upload ulang ya Kak ya. Jadi kalau aku buat VT satu itu biasanya aku buat VT itu 3 sampai 5. Gitu. Oke, Jadi jadi yang lama-lama itu ulang lagi. gimana Kak? Sorry. Jadi yang lama-lama VT yang lama itu nggak aku ulang lagi Kak. Jadi aku Iya. lagi gitu. Oke, video lama nggak diulang-ulang lagi ya Kak ya? Nah, Oke, kalau untuk soundnya sendiri yang ada aja gitu ya, nggak harus yang viral gitu. Karena kan belum tentu FYP juga. Yang penting konsisten seperti itu. Nah, ayo ada siapa lagi nih? Coba yang belum terjawab. Oke, kayaknya udah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang belum terjawab, nanti boleh deh kita tanya-tanya langsung nih gitu ya. Nanti bisa aku sampaikan pertanyaannya ke Kak Mikel dan Kak Hana melalui chat seperti itu. Oke, udah selesai. Oke, terima kasih banyak ya Kak Mikel dan Kak Hana nih atas sharing-sharingnya tadi yang sangat inspiratif dan bermanfaat banget pokoknya buat teman-teman pemula di sini gitu ya. Dan pokoknya aku juga ucapkan selamat nih buat Kak Hana dan Kak Mikel ya udah menjadi top ranking. Oh iya, boleh spill Kak. Kak Hana kemarin dapat hadiah apa nih? dapat iPhone 13. Dapat iPhone 13. Kak Mikel dapat apa nih Kak Mikel? Dapat pelajaran, biar lebih baik ke depannya. Dapat pelajaran ya. Kemarin dapat busnya juga sih Kak, 500.000 Oh, ya. dapat itu nanti aku pakai buat event tanggal kembar nanti sih Kak, 33. Oke, lumayan ya Kak ya. Nggak Lumayan, keluar Kak. budget ya. Oke. Mungkin Kak Mikel ada ini nih, mau menyanyi Kak Hana. Ada rencana? Enggak ya, semoga bisa ya. Semuanya harus bisa lah. Semuanya harus bisa, kita naik bareng-bareng lah teman-teman. Betul, saling ya. Kita kan saling belajar juga di sini menjadi affiliate seperti itu. Nah, mungkin nih teman-teman karena waktunya juga sudah jam mulai hampir jam 4 ya. Kita ini dulu ya, nyalain kamera nih buat sesi foto bersama ya. Boleh teman-teman dinyalakan dulu kameranya. Nah, untuk 3 penanya terbaiknya nanti akan kami umumkan di grup WhatsApp ya, teman-teman. Tuh, jadi silakan ditunggu. Oke. Boleh-boleh ya mau on cam lagi. Oh iya teman-teman, jadi jangan lewatin juga ya program-program bulanannya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung nih program bulanan agensi itu ada apa aja sih gitu, bisa tanya ke admin terkait ya gitu. Nanti bisa kami bantu jawab biar teman-teman bisa ikut programnya juga dan dapetin berbagai hadiah dari agensi MCN Entropy. Oke, mungkin udah ya. Oke, Kak Hestri sudah siap untuk ini screen capture Kak? Oke, Oke, boleh kasih aba-abanya nih. oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya Kak ya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, siap.
Nah, oke, terima kasih banyak sebelumnya kepada Kak Hana dan Kak Mikel dan juga semua peserta yang sudah telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung dan aku sangat berharap nih teman-teman kita bisa ketemu lagi gitu ya di webinar kelas bersama entropi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, semangat terus konten dan live-nya teman-teman.